Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan ini tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan saya untuk para habaib, para kiai, para alim ulama, para guru-guru kita. Wabil khusus guru-guru kita yang tadi telah memimpin kita semua. Dari mulai tahlilnya, maulidnya, zikirnya, sholawatnya, ceramahnya. Saudara, dan teristimewanya untuk guru kita semua, orang tua kita yang duduk di samping kanan saya, yaitu Syekhunal Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Asli Al-Batawi hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Famatarallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tadi juga banyak habaib yang telah kumpul bersama kita. Ada Habib Ja'far, ada Habib Hud, dan barusan Habib Taha Sagaf telah menyampaikan mau'idhahnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita, habaib kita, kiai kita yang telah membimbing kita pada malam hari ini dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah dakwah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Secara istimewa tentunya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada keluarga besar Sahibul Haul, yaitu keluarga besar daripada almarhum kita punya guru, almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Abid Ahmad. Begitu juga almarhumah Haja Umamah binti Kiai Haji Muhammad Tahir, yang pada malam hari ini keduanya kita haulkan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedua almarhum ini, almarhum dan almarhumah, ditempatkan oleh Allah di dalam surganya, diterima segala amal ibadahnya, dihapuskan segala kesalahannya, dan semoga kedudukannya ditinggikan oleh Allah di sisinya dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon juga kepada Allah agar keluarga yang ditinggalkan, adik-adiknya, keluarganya, anak, menantu, cucu, semuanya dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi. Teristimewanya putra beliau yaitu Kiai Haji Nasrullah Abid, saudara,
yang saat ini sudah beberapa lama kita tahu sedang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah berikan sehat walafiat dengan berkat daripada peringatan yang kita buat pada malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Dan akhirnya tidak lupa kita sampaikan penghormatan dan penghargaan kita kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras di bawah pimpinan ketuanya yaitu Saudara Ahmad Al-Asfahani. Nah, mudah-mudahan seluruh panitia, begitu juga semua pihak yang telah ikut membantu melancarkan acara ini diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya yang paling istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada semua kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini. Nah, betul yang dikatakan oleh Habib Thaha Segaf tadi, beliau doakan agar setiap tetesan air hujan yang malam hari ini membasahi kita semua semoga menjadi limpahan rahmat, barakah, maghfirah untuk semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, menarik yang tadi disampaikan oleh Habib Thaha Segaf. Satu mauidhah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah. Yang intinya beliau memotivasi kita semua, mendorong kita semua untuk menuntut ilmu. Jadi ini nasihat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena memang Nabi yang sudah menetapkan dan menyatakan buat kita semua bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan fardu, saudara, atas setiap muslim. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu yang dengannya dia bisa kenal Allah, yang dengan ilmu tersebut dia bisa kenal Rasul, yang dengan ilmu tersebut dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram sebagai pedoman hidupnya. Wajib. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, saudara, mengutip satu riwayat di mana pernah dinyatakan bahwa al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Saudara, artinya apa? Ilmu itu adalah imamnya, sedangkan amal perbuatan itu adalah makmumnya. Kalau kita punya ilmu, insya Allah amal itu akan dituntun oleh ilmu bagaimana dia harus berbuat, saudara. Sementara kalau beramal tanpa ilmu, hati-hati, saudara. Bukan hanya saudara itu bisa menimbulkan dosa bagi kita semua, bisa menyebabkan amalannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tapi juga itu bisa menyebarkan aneka ragam bid'ah di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua nih, menyambung apa yang disampaikan oleh Habib Thaha Segaf tadi, saudara, siap untuk menuntut ilmu? Siap untuk menuntut ilmu? Takbir. Nah, sebetulnya saudara, kita hadir di sini pun menuntut ilmu. Dari tadi, dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para guru, riwayat maulid yang kita baca, saudara, isinya ilmu. Ilmu tentang kelahiran Nabi, ilmu tentang bagaimana perjuangan Nabi, ilmu tentang bagaimana suka dukanya Nabi berjuang menyebarkan Islam, ilmu tentang mukjizat Nabi, ilmu tentang aneka ragam sifat-sifat mulia Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ilmu kita nggak bakal kenal siapa itu kita punya Nabi, ya ikhwan. Nah, maka itu yuk mari sama-sama dalam ceramah yang singkat tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Thaha itu, yuk mari semangatkan diri kita untuk menuntut ilmu.
Bahkan dalam Al-Quranul Karim, saudara, Allah nyatakan kedudukan orang yang berilmu nggak sembarangan. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nggak main-main, saudara. Allah yang menyatakan Allah tinggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu, saudara. Dan orang-orang yang punya ilmu bahkan ditinggikan beberapa derajat. Subhanallah. Jadi dengan ayat ini Allah memuliakan para ulama. Kalau Allah saja yang maha mulia memuliakan para ulama, maka kita umat Nabi, saudara, yang banyak kekurangan, yang jauh dari kemuliaan, wajib untuk memuliakan yang dimuliakan oleh Allah. Wajib kita tinggikan derajat mereka-mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Nah, siapa sih itu ulama yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, saudara? Di ayat lain Allah menyatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innama yakhshallah, sesungguhnya golongan yang betul-betul takut kepada Allah min ibadih, saudara, dari hamba-hambanya ini adalah golongan al ulama. Jadi ulama yang takut kepada Allah itu yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ulama yang ikhlas, ulama yang ucapan dan perbuatannya seiring sejalan, ulama yang betul-betul mencari ridha Allah. Hati-hati Pak, Bu, ya Bu. Bu, ulama itu ada dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, saudara. Tapi untuk ulama yang khair, ulama akhirat, ulama yang baik, jangan coba-coba kita kurang ajar kepada mereka, saudara. Hormati mereka sebagaimana Allah menghormati mereka. Hargai mereka sebagaimana Allah menghargai mereka. Tinggikan kedudukan mereka sebagaimana Allah meninggikan kedudukan mereka. Muliakan mereka sebagaimana Allah muliakan mereka. Dan kedudukan ulama, Nabi menginformasikan kepada kita nggak sembarangan, saudara. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, saudara. Ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang beriman bertakwa kepada Allah, ulama yang istiqamah, mereka adalah pewaris dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu apa yang dikatakan oleh Habib Toha tadi, hormati ulama kita, jaga ulama kita, mumpung di sekitar kita masih banyak ulama. Hati-hati kalau nanti ulama kita sudah pergi, saudara, seperti Sohibul Hud Kiai Haji Muhammad Abid, dulu semasa hidupnya ilmunya banyak, akhlaknya bagus, saudara, banyak baca kitab, ngajar. Nah, begitu beliau meninggal, apa seluruh ilmunya sudah diberi kepada kita? Belum, saudara. Masih banyak ilmu yang belum beliau ajarkan, yang belum beliau sampaikan, yang belum sampai kepada kita. Begitu beliau meninggal, dibawa oleh beliau ke alam arwah, saudara. Rugi kita. Makanya Allah ingatkan, saudara, bahwa Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minan nas. Allah enggak mencabut ilmu begitu saja dari manusia. Jadi kalau Allah mencabut ilmu dari kita, apakah itu ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu agama, saudara? Nah, bagaimana cara Allah mencabut? Allah enggak cabut begitu saja, saudara. Kalau Allah mencabut begitu saja bisa. Kalau Allah mencabut begitu saja, maha kuasa Allah. Tapi Allah lebih suka ada sabab-sababnya, saudara. Sunnatullah. Jadi kata Nabi, bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Maka Nabi mengatakan, saudara, bahwa Allah mencabut ilmu biqabdil ulama. Jadi Allah itu yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan mencabut para ulamanya. Maksudnya mencabut, mewafatkannya, mematikannya, memanggilnya ke sisinya. Makanya setiap satu ulama, saudara, meninggal, saudara, geger itu, saudara, di alam malaikat. Geger, saudara, bumi langit geger, saudara. Kenapa? Karena kalau satu ulama meninggal, berapa banyak ilmu yang dibawa pergi olehnya. Nah, maka itu yuk
sebelum saudara para ulama kita kembali kepada Allah, mumpung banyak kiai kita, ustadz kita, ulama kita, guru kita, yuk kita deketi mereka, tabarukan kepada mereka, khidmah melayani mereka, dan ambil ilmunya sebelum ilmu itu dibawa pergi oleh mereka. Insya, saya mau tanya sekali lagi, siap nuntut ilmu, siap dekat dengan ulama, siap dekat dengan kiai, siap hadir di majelis-majelis taklim mereka? Takbir! Alhamdulillah. Jadi kasih semangat untuk diri kita saudara. Yuk bagaimana supaya kita dapat ilmu yang manfaat insya Allah. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya saudara, Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad pernah mengatakan saudara, ar-rijalu arba'atun, orang itu ada 4 macam. Orang itu ada berapa macam? Ada 4 macam. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika alimun fattabi'u, kata Imam Khalil bin Ahmad, kalau ada orang yang model begitu tuh, dia tahu dan tahu kalau dirinya tahu, fadzalika alim, itu yang disebut orang alim, itu yang disebut ulama. Apa kewajiban kita? Fattabi'u, ikuti dia. Udah jangan ragu, ikuti aja. Ikuti ilmunya, ikuti petunjuknya, ikuti ajarannya, ikuti fatwanya. Selamat dunia akhirat insya Allah. Jadi rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu saudara. Contoh, seorang ulama saudara, dia tahu, dia punya ilmu saudara, dan diamalkan itu ilmunya saudara. Itu namanya beliau tahu dan tahu kalau dirinya tahu saudara. Artinya tahu diri. Kalau bahasanya Habib Toha Sikaf tadi, ada orang tahu diri, ada orang nggak tahu diri. Nah, ini tahu diri nih ya. Dia punya ilmu, dia amalkan. Dia punya ilmu, dia ajarkan. Dia punya ilmu, dia sebarkan. Nah, itulah yang disebut orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, dan orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu tapi dia nggak sadar kalau dirinya tahu saudara. Seperti siapa? Seperti orang yang punya ilmu, dia ngerti, ilmunya luas, tapi dia nggak amalin saudara. Dia nggak ajarin ke orang, dia nggak sebarluaskan. Dia punya ucapan dengan perbuatannya bertolak belakang saudara. Dia tahu saudara, tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Nah ini yang kalau tadi bahasanya Habib Toha apa nih? Orang yang nggak tahu diri saudara. Mestinya kalau tahu dirinya alim, dirinya pintar, dirinya ahli soal agama, ya amalkan dong. Nah orang semacam ini, kata Imam Khalil Ibn Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya tadi saudara, fadzalika naimun fa'aikizuhu, kalau anda ketemu orang begitu ketahuilah, fadzalika naim, itu orang yang tidur, maksudnya lalai, nggak tahu diri. Apa kewajiban kita? Jangan diikutin. Kewajibannya apa? Fa'aikizuhu, bangunin dia dari tidurnya. Kira-kira jelas gak? Jadi ada orang punya ilmu saudara tapi nggak ngamalin. Ingetin, malu dong, ente ke pesantren 20 tahun, sekolah di luar negeri, bahasa Arab pintar, Quran hafal, hadis luar biasa, kok begini amalin teh? Kok begini perbuatan ente? Malu dong kepada Allah. Itu tugas kita saudara, bukan diikutin. Jangan, walaupun dia pintar, walaupun ilmunya segudang saudara, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, lain ucapan, lain perbuatan, dia lagi lalai, dia lagi tidur, bangunin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Semuanya jelas. Lanjut. Yang dua nanti aja deh.
Kan tadi ada 4 Bu ya. 2 udah kan Bu? Yang 2 lagi utang. Lanjut apa utang? Lanjutnya bulan depan deh. Biar panitia bikin lagi acara Bu. Bu, biar panitia bikin lagi makan keburi lagi Bu. Lanjut. Betul? Oh, kalau begitu ente nggak mengundang anda lagi ente. Lanjut ya. Sudah berapa barusan? Sekarang yang ketiga. Warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan ketiga, orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa. Wa yadri, tapi dia tahu. Annahu la yadri, kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak punya ilmu, tapi tahu diri. Dia nggak ngerti apa-apa soal agama, tapi tahu diri. Nggak punya ilmu, ya dia belajar. Nggak punya ilmu, ya dia deketin ulama. Nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, ada masalah, ya tanya kepada kiai. Itu namanya orang yang nggak tahu, tapi tahu kalau dirinya tidak tahu. Bagus nggak? Bagus nggak? Masih bagus. Di sini dikatakan fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Orang yang semacam ini bukan orang bodoh, bukan. Orang semacam ini mustarsyid, orang yang lagi nyari petunjuk, saudara. Orang yang lagi nyari arah, saudara. Kewajiban kita fa'arsyidu, tunjukkan dia ke jalan yang benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita nggak masuk golongan 1 tuh tadi, ya paling nggak golongan 3 lah. Jangan yang kedua. Kalau kita nggak masuk orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu, setidak-tidaknya kita jadi orang yang nggak tahu tapi tahu diri. Kira-kira jelas gak? Nah, yang 2 jangan dah. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau nggak tahu diri buat apa? Yang keempat lebih gawat.